Baik, saya akan lanjutkan presentasi setelah kita prosedur dan Pak Salah ini sudah masuk. Saya kesempatan 4 kali pertama. Pakai pertama itu nanti saya pakai 3 untuk materi ini ya. Yang satu kalian kemudian presentasi. Ya, jadi di awal ini mungkin karena nanti harus membuat kelompok sebagai 3 sih. Terserah mau kelompoknya seperti ini sebenarnya 33 ya. Jadi spesies tugasnya nanti membuat analisa cekungan yang mana terserah di Amal itu dari Indonesia Barat, berarti sekarang Indonesia Timur. Jadi Sulawesi, kemudian sampai daerah timur sampai ke Papua, Indonesia. Bahannya dari referensi yang besar dicari. Ambil salah satu cekungan, kemudian dianalisis dari mulai kita cekungan, pembentukannya, information, kemudian pengisiannya. Sedimentasi di situ, kemudian evolusinya dari awal sampai saat ini kadang-kadang kan satu cekungan itu kan beberapa kan mengalami evolusi, kemudian yang terakhir potensi. Jadi yang nanti itu potensinya apa? Terserah potensinya mau potensi mitigasi berkode, potensi berupa potensinya karena analisa juga ya lebih banyak ke sini. Kalau nggak berubah jadi biasanya dari yang bentuk kelompok masing-masing 11 orang ini salah satu cekungan kemudian di nanti dikumpulkannya dalam bentuk PPT saja kalian di masing-masing di minggu keempat setelah sekarang. Jadi 1, 2, 3 materi, keempatnya kalian kemudian bersama. Jelas ya? Oke. Baik, sebenarnya sudah cukup ini kan materi yang dibahas mulai dari basic information mestinya sudah disampaikan oleh Pak Saudin. Kemudian ada basic feeling, pengisiannya. Karena setelah terbentuk pasti akan diisi oleh sedimentasi. Itu nanti saya yang isi. Kemudian deformasinya atau evolusi cekungannya sama-sama. Jadi dikasih. Maksudnya juga dikasih. Termasuk nanti potensinya diisi. Jadi tugas saya di desain filmnya. Oke, kalau kita melihat bagaimana pengisian sedimen, kalau cekungan itu bisa terisi, masih ingat ini? Orang melihat dan itu berapa? Fotografi masa? Kalau sedimen lebih? Equilibrium profile. Apa ini? Equilibrium profile. Kalau teoritis, equilibriumnya gimana? Bukan tahu. Ada ini bicara tentang apa ini? Dari keseimbangan ini. Keseimbangan teoritis. Ibu tanya gitu. Jadi ada permukaan kita itu ada disebut teoritikal karena memang nggak ada bentuknya sendiri. Tapi nanti benda yang atau lapisan yang ada di atas dari profil keseimbangan itu akan mengalami erosi,
kemudian tindakan di bawah dari provinsi. Jadi kalau kita lihat topografi misalnya gini, kemudian di sini ada air laut, biasanya bus level of erosionnya itu berarti di sini. Tapi kan berarti darat, di laut masih ada lagi. Ini ada profil keseimbangan. Mestinya dia tidak gini kan? Tidak menghancurkan ini semuanya, tapi akan relatif ini. Jadi kalau yang ada di atas ini akan menjadi zona erosi, kemudian yang ada di bawah di sini ini akan menjadi zona deposisi. Itu yang disebut sebagai profil kesetimbangan. Pernah memberikan koordinasi kemarin pada stratigrafi atau sedimentologi mestinya mulai dari sini, di mana terjadi erosi, di mana terjadi sedimentasi, itu dijadikan ini. Kalau yang di bawah permukaan, di bawah laut, sama juga. Bawah ini juga ada topografi, sehingga di sini juga akan ada ini. Jadi yang ada di atasnya ini juga akan mengalami erosi, sedangkan di bawah ini kalau ada di atas dia akan bisa mengalami erosi juga, terus sedangkan di bawah. Jadi yang mengatakan muka air laut itu sebagai base level of erosion itu untuk di darat. Laut tetap ada, bawahnya juga ada profil. Nih, jadi di Semarang itu juga mempunyai profil keseimbangan. Kalau di atasnya akan mengalami erosi dan di bawah profilnya menjadi tempat untuk deposisi. Sehingga deposisi itu bisa dimanapun. Tidak harus menunggu sampai masuk ke laut, tidak harus menunggu sampai masuk ke danau. Tapi kadang-kadang di halaman rumah kita juga menjadi tempat deposisi. Di jalan ini kalau habis hujan deras, banjir, jalan kadang juga menjadi tempat deposisi. Tapi ini sifatnya tidak tetap ya. Profil keseimbangan itu dinamik. Sehingga kadang orang nyebutnya dinamik equilibrium profile. Jadi tidak tetap, kadang-kadang dia bisa di situ itu suatu saat menjadi tempat deposisi, tapi ketika terjadi banjir dia menjadi tempat erosi. Sungai itu kadang-kadang dia menjadi tempat deposisi, tapi saat banjir dia akan bisa menjadi tempat erosi. Jadi disebut dinamik, tidak statis. Profilnya juga. Jadi di bawah laut juga sama. Ini juga ada keseimbangannya yang di atasnya berdasarkan erosi, dia tindakan di bawah profilnya. Sehingga dari sini kita bisa dengan mudah memahami kenapa kita kok lereng itu masih banyak terjadi sedimentasi. Karena di lereng itu berarti dia paling besar accommodation space-nya, kalau kita anggap itu sebagai accommodation space-nya. Jadi di lereng kan paling besar. Kalau ini ada jadi ini equilibrium profile-nya kan gini, tapi yang paling besar di sini. Nanti semakin lama dia akan semakin mengikuti permukaannya, sehingga yang kita jumpai sedimentasi terbalik biasanya jadi daerah-daerah terperangkap. Oke, dari sisi tempatnya kita bisa membedakan cekungan itu ada di kontinental atau di darat gitu. Kalau di besar ada 2 atau 3, di darat, di laut, dan di zona transisi. Terestrial, di transisi dan laut
lautnya bisa dibagi laut dangkal dan laut dalam. Jadi ini kita akan bicara di jalan. Jadi secara garis besar lingkungan sedimentasi atau kolaborasi lingkungan sedimentasi itu ada di continental environment atau marine environment atau di perbatasan atau di transisi. Yang di continental apa sih saya? Fluvial jelas kita lihat, terus danau, di apalagi kipas fluvial, terus di gurun, disebut gurun mekanismenya agak beda ya. Gurun sedimentasinya tidak karena agen air, tapi karena agen angin. Jadi agak sedikit berbeda, tapi itu juga lingkungan sedimentasi. Kemudian kalau di transisi, ya Pak? Jalan, soal ini? Lakukan suarin. Terus? Pasang surut? Laku string? Terus yang di laut? Ada apa? Banyak. Continental shelf, kemudian continental shelf, kemudian di pas laut jalan, terus kalau di luasnya bisa plate di sini, jadi daerah sini. Oke, terus lokasi-lokasi tempat lingkungan penindakannya. Jadi kita akan masuk ke darat dulu. Jadi kita ke terestrial, jadi dulu. Atau kadang kita nyebut kalau di geomorfologi itu bentuk benang alam ilmiah. Oke, gurun itu banyak terbentuk di lintang tengah. Antara 10 lintang sampai kira-kira 40 atau 30. Jadi lintang tengah. Kenapa? Gurun itu pertemuan dari arus udara itu pertemuan. Ya. Oke. Ini karena memang di daerah lintang tengah ini jadi tempat pertemuan udara kering. Kita lihat sirkulasi udara di atmosfer itu. Ini udara dari batasnya ke 23,5. 23,5 itu dari sini akan ke atmosfer, ke khatulistiwa, ekuator. Kemudian di ekuator itu akan naik. Kemudian dia akan jalan ke utara atau ke selatan. Kalau yang di bagian belahan bumi utara akan ke utara, yang selatan akan ke selatan. Lama-lama dia pasti akan berjalan di sini, sehingga ketika sampai di lintang tengahnya itu sudah kering. Keringnya dia turun, sehingga daerah tengah ini kena turunnya massa udara yang kering, baik dari ekuator maupun dari ini seluruh pola atau ini para sal. Ini juga sama. Di sini dia justru ke arah utara sekitar 60 derajat, kemudian naik ke arah tengah dan turun sekitar 23,5. Sama-sama kering jadi. Jadi di tengah ini akan jadi tempat turunnya udara kering. Kalau pas matahari ada di selatan, maka yang terjadi udara keringnya ada di sini. Kalau nanti matahari gerak ke utara, udaranya kemana? Kebalik. Kalau matahari ada di selatan, maka yang terjadi ini naik, kemudian naik di ekuator turun di sana. Kalau selatan lebih panas berarti dari utara ke selatan. Kalau matahari ada di utara, anginnya kan dari selatan ke utara. Jadi keringnya turunnya gantian. Bukan.
Maka di lintang tengah ini kita banyak menjumpai guru. Di Australia bagian tengah ini juga guru. Di Amerika juga ada guru. Guru yang terkenal yang Nevada. Kemudian kalau di Asia, guru gobi itu agak cerita sedikit. Jadi itu dia jadi cerita. Tapi kebanyakan memang di lintang-lintang antara 10 sampai 30 tahun. Oke, sedimentasinya tadi, kalau dia kering, maka yang menjadi agen untuk membawa sedimennya adalah angin. Meskipun kadang-kadang ada air, karena tetap di daerah dulu juga kadang terjadi hujan. Tapi hujannya ya sebentar. Karena kalau kalian lihat di Arab Saudi itu juga tetap ada channel-channel sungainya meskipun kering. Sehingga sungainya tidak sungai jadi koral. Sungai kalau ada air setelah hujan itu jadi koral. Kalau ada hujan air itu sama. Kalau pas hujan besar, kalau kemarau surutnya jauh, bentar. Yang dipakai itu pelajaran awal itu di morfologi. Kalau di Indonesia jarang ada yang dipakai, kecuali yang di Kemudian proses pengangkatan oleh angin ini akan menghasilkan struktur sedimen yang khusus. Yang paling sering itu triple up, gelombang. Pertama itu sering lihat ada penampakan seperti gelombang ini di pasir ini. Itu triple up. Jadi waktu sedimen geologi ngamatin. Oke, bagaimana? Misalnya kita coba di sisi berbeda. Oke, bagaimana? Oke, kemudian silang siur. Karena anginnya kadang-kadang nggak tetap nih, sehingga buat silang siur. Sistem sedimentasi dulu malah terbentuk pada daerah kontinental tadi. Ikutnya kering karena pas turunnya udara kering. Yang dihasilkan penampakan morfologinya ya kita sebut sebagai sentrum. Ada berbagai bentuk, masih ingat di morfologi? Ada bacang, ada parabolik, transversal, longitudinal. Kenapa terbentuk masing-masing? Kalau baca enggak? Hasilnya banyak dari yang ini. Terus berat. Kenapa membentuk satu ini? Basan itu biasanya ada basan di sini. Bergravitasi sehingga anginnya jadi terbelah. Dia harus nabrak sesuatu dulu, kemudian angin itu akan pecah. Karena anginnya pecah maka ini dia akan menjadi terendapkan di sisi kiri kanan. Lama-lama semakin besar dia akan berkembang menjadi basan. Kalau transversal anginnya kuat. Iya, dia tegak lurus. Kira-kira nih, dia transversal itu yang sebenarnya banyak atau yang sedikit? sedikit. Yang banyak di sini.
Jadi anginnya relatif merata gitu, sehingga dia tidak bisa terbawa jauh gitu, hanya di mendapatkan seperti itu. Kalau orang kedua, ini sedikitnya lebih sedikit, ya, anginnya kencang sehingga dia bisa membawa. Dia sangat sejajar dengan apa angin memanjang. Kemudian ini yang terjadi di struktur sedimennya. Biasanya akan struktur sedimennya itu silang-siung. Oke, itu untuk gumuk pasir. Di gurun itu juga ada, kita akan menjumpai kipas salvia. Proses pengendapannya di kipas salvia apa? Kalau yang di gurun, faktor pengontrol utama gravitasi. Jadi bukan karena ada aliran air, tapi karena tadi dihancurkan oleh anginnya, lepas-lepas, kemudian dia ada beda topografi jatuh. Dan ingat di daerah gurun itu melakukan yang berkembang merupakan apa? Fisika, kimia, lebih ke arah fisika. Kalau fisika itu hasilnya lembut atau agak kasar? Agak kasar. Kalau kasar jatuhnya lebih cepat. Jadi akan banyak dikontrol gravitasi sehingga menghasilkan dapat kita sebutnya dapat halus perombakan. Tapi tadi kadang-kadang juga ada sungai, karena kadang masih turun hujan juga, meskipun sungainya sungai yang hanya terjadi sesaat setelah hujan. Sehingga tidak hanya gravitasi, kadang-kadang juga dikontrol oleh aliran air ketika terjadi sungai evaporasi. Kalau kemudian airnya ngumpul, dia akan menghasilkan danau di gunung. Kita nyebutnya kok puasa gitu. Jadi kalau secara kita sebutnya sebagai layang lake, danau layang. Kenapa seperti ini? Karena biasanya di bawahnya itu tadi pelakukan fisika, sehingga sebenarnya tipis, dan bawahnya itu adalah batuan-batuan beku kontinental. Jadi sedimennya yang tipis di atas karena pelakukan fisika, kemudian di bawahnya sudah kena batuan dasar yang relatif dikalkulkan, sehingga kalau ada air jatuh ke situ akan mengumpul menjadi danau. Ini contohnya, jadi ini ada yang kasar-kasar. Kalau semacam ini anginnya dari mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Dari kanan. Ingat kalau angin itu dia akan cukup berat membawa kan, sehingga yang di arah angin itu dari yang landai ke arah yang terjal. Yang terjal ini gravitasi turunnya, sehingga kita akan mencoba di sini ya, yang kurang kasar jatuh di sini. Ini contoh kalau pernah bukit-bukit ini. di sini atau kurang di Bukit Loput itu banyak, itu rebahan-rebahan. Jadi hanya gravitasi itu, jadi yang dapat halus. Sehingga kadang ada yang pernah ke apa itu? Yang bisa jalan sendiri mobil itu Jabal Magnet.
Jebel Dan mana? pernah ke Jabal Mana? Dari Jabal Mana itu kan saya di atas Apa sih gelap, dia mati? di bawahnya agak terang, terus ada garis gelapnya. Itu karena rombakan dari yang atas terus ke bawah. Jadi bukan jahitnya dari bawah, tapi sebenarnya ada rombakan karena di atasnya itu di gelap, kemudian dia turun. Oh ini. Ini di Jabal Mana. Ini yang gambar Pak Sugeng, Pak Sugeng ini mengambil gambarnya. Jadi di sini ada Sekali nomor. batuan beku yang lebih asam sehingga warnanya lebih cerah. Kemudian di atas itu ada batuan beku yang lebih basah, warnanya jadi lebih gelap. Kemudian di sini itu ada rombakan dari batuan bekunya ini. Ini ada garis-garis hitam. Jadi garis hitam itu tadi gambaran alveolar fan yang ada di burung. Karena di atas itu mengalami perampokan fisika, kemudian sudah menjadi pecah-pecahan, jadi burungnya disintegrasi. Masih ingat kalau perampokan fisika itu disintegrasi, kalau perampokan kimia di oposisi. Oke, disintegrasi sehingga lepas-lepas, maka kemudian dia jatuh gravitasi di sini. Dan ini akan melebar mengikuti bentuk topografinya. Dia kenapa? Ini kalau di bawah itu pernah sana atau pernah main ke Center di Orang putih mana? pernah main itu? Kan kusumo dari kemarin tuh. Perang itu sebelah. Jadi orang itu sebenarnya apa? Dunia apa sebenarnya? Bangsan. Oke, itu untuk guru nanti maksudnya. Berikutnya kalau kita ke lingkungan sosial, masih di terestrial ini, lingkungan fluvial. Kalau ini mestinya lebih banyak berinteraksi, harus ada di sekitar itu. Tertentu akibat aktivitas sungai dan proses-proses aliran gravitasi yang sebelumnya. Di fluvial itu kontrol utamanya aliran sungai. Atau kalau misalnya ada gravitasi, ya dia masih dikontrol oleh angin. Misalnya lahar. Nah itu gravitasinya tinggi, tapi masih ada angin. Kemudian terbentuk pada kondisi tektonik continental graben. Masih ingat kenapa ada continental graben? Ekspansi. Kemudian di pasir continental margin, di mana itu? Di tengah samudra. Pasir continentalnya? Tengah samudra. Kontinental. Oh iya. Kontinental masih kontinental. Sehingga di Eropa Pasifik itu artinya kontinental dia nyambung dengan oceanic tapi tidak ada subduksi. Jadi masih di fase-fase rifting itu terus muncul oceanicnya seperti contohnya di jadi ada contoh pasif resin, pasif kontinental resin. Sumatera itu kan bukan. Pantai Timur Amerika. Terus ini Samping Pantai Timur Amerika akan ketemu dengan samping Sulawesi. di sisi sebaliknya. Sebelum Kalau di Pantai Timur Amerika di sisi timurnya ini ada pulau yang kaya itu kan Pantai Barat. Sulawesi itu Pantai selatan di Barat. Iya. Ya. Atlantik. Atlantik itu kan yang di baratnya dia akan ketemu dengan Amerika, di timurnya ketemu dengan Afrika atau Eropa. Ya, kemudian Falkland Basin. Maka
itu forward basic. back dan di depan kok bagian depan pada tahu semua Coba nih mana di forward basic. terus mana Forward itu belakangnya backup. belakangnya prima Kalau depannya forward A itu namanya forward. Belakangnya backup itu sudah ini, forward itu yang masih di dalam nih. Kalau backup kadang-kadang dia sudah jadi lalu ini. Dia pas mau backup gitu. Atau kadang-kadang backup itu juga ada yang nyebutnya forward. Depan line, depannya kontinen maksudnya forward basic gitu. Jadi dia sudah dekat dengan batasnya ini dengan di apa? Pasien ini forward backup. Forwardnya itu yang di mana? Yang ke arah palung atau yang di belakangnya? arah palung arah palung Dia ke arah palung forward depannya A, busurnya gunung api. Backupnya yang di belakang. Kalau di Jawa forward itu yang di selatan, backupnya yang di utara. Kedengar? Jadi patokannya di aku depan atau belakang. Kalau forward itu tadi kadang-kadang orang nyebutnya backup itu juga forward. Forward basic, ingat forward basic? besar geser transfer Bisa basic? iya transfer Masih ingat forward gimana mekanismenya? Kenapa geser kok bisa menjadi basic? pergeseran enggak pergeseran kan Belum. Sesar geser, kenapa sesar geser menghasilkan basic? Kalau sesar geser itu kadang-kadang tidak lurus ya. Bisa sesarnya kadang nggak belok gitu. Jadi kalau kita dapatkan, jadi tidak satu segmen. Kalau kita punya ini sesarnya sesar geser kanan, maaf ini sesar geser kiri ya. Wah, kegubian sih geser kiri yang terjadi di sini apa? Jadi seolah-olah esensi sehingga ini akan menghasilkan basic. Sebalikannya kalau gini, tapi sesarnya sesar geser kanan, itu jadi sini apa? Jadi pegunungan. Bagaimana ini? Polpat itu yang atasnya. Berupa basic dia terbentuk di terestrial zone. Contohnya apa? Kalau di tempat kita kan banyak kita sebagai polpat basic. Sepanjang sesar semangkuk. Di
Fasilitas semangat kan banyak, danau ini. Ada apa yang di Lampung, di apa? Jawab sih. Kalau saya ini tahu itu di Sulawesi, saya di Sulawesi. Kita ada danau Matano. Danau Matano itu format basic juga. Kemudian ada danau Tempe. Itu juga format basic. Jadi ketika terjadi perubahan basic dan terjadi sesak geser bisa menghasilkan format basic, sehingga kita akan mendapatkan cekungan di dalam tersebut. Menurut Fox, ini lingkungan pendapat program bisa menjadi kipas aluvial dan sungai. Ada juga danau. Kipas aluvial hampir sama dengan jadi kipas aluvial yang ada di gurun, tapi ini lebih dikontrol oleh aliran air. Jadi misalnya di sini ada lembah yang cukup dalam gitu, berarti air dari pegunungan itu akan masuk ke lembah ini, kemudian dia akan keluar di ujung dari lembah akan menghasilkan kipas aluvial. Jadi bentuknya seperti corong, cembung ke atas pada proporsional vertikal, tersusun oleh endapan rombakan. Karena itu rombakan, maka dominannya di kipas aluvial itu adalah sedimen berkurang kasar. Nanti kalau semakin jauh dari lerengnya, di daerah-daerah ujung itu akan menghasilkan sedimen yang relatif halus. Jadi dominannya adalah gravel dengan formasi buruk dan dengan sisa pohonnya cukup banyak. Ya, ini yang membedakan dengan di gurun tadi. Kalau di kipas aluvialnya ini di daerah-daerah tropis ini, kita akan banyak menjumpai sisa-sisa terbuang. Sehingga kadang ada arang. Ya, ini contohnya kalau di Bayat, kamu perhatikan ada permukaan. Di Trombono itu kan kipas aluvial. Trombono, maka salah. Nasi strukturnya di Trombono. Enggak. Aku kan enggak Trombono. Jadi ini ada bukaan yang cukup besar. Kalau kita lihat di peta topografi, ini ada konturnya itu pola punggung. Ini menunjukkan penampakan seperti kipas aluvial. Jadi ini kelihatan jelas. Dan valley, ini ada lembah yang tiba-tiba terhenti. Karena terhenti ya, sedimennya akan tumpah di situ, menghasilkan kipas aluvial. Cirinya, jadi dominan kasar, saltasi jelek. Kadang-kadang ada yang kaya dengan organik. Kenapa? Jadi pohon tadi, atau kadang-kadang dia terhenti sehingga nanti akan tumbuh tanaman di situ. Terus berikutnya tertutup lagi. Jadi kita akan menjumpai potongan-potongan. Kadang sampai menghasilkan ada apa? Lignit gitu. Apa? Bisa lignit. Ingat kalau ada batu bara atau lignit berarti sempat
cepat mengalami pembentukan gitu. Jadi kayak rawa. Ini dampaknya hyperconcentrate flow. Masih ingat? Pernah mendengar istilah ini? Hyperconcentrate flow, aliran yang hiperkonsentrasi. Konsentrasi sangat tinggi, itu artinya ya absorbasi sama sekali. Dampaknya dapat gravitasi. Airnya fungsinya sebagai media transport. Ya, airnya lebih berfungsi sebagai pengencer, sehingga dia mengurangi viskositasnya. Masih ingat dari sedimentasi kan? Sedimentologi ya, masih ingat? Dari aliran itu ada aliran pekat, aliran encer, aliran turbulen, aliran laminar, aliran traksi, aliran turbine. Hierarki gimana? Kalau diminta membuat ini dibagi menjadi ini udah dibagi lagi gitu. Jadi kan sudah diajari kan mesti dan semuanya. Kita bagi pertama aliran itu pekat dan encer. Aliran pekat itu gravitasional, aliran encer ya aliran biasa, aliran namanya saya agak lupa. Kemudian yang gravitasional ya jelas saya akan turun gitu saja. Terus yang encer dibagi apa? Traksi dan turbin. Apa bedanya? Aliran traksi dan aliran turbin. Ini supaya nggak ingat nggak semuanya. Apa bedanya aliran traksi dan aliran turbin? Empat. Satu. Traksi itu artinya media itu menarik sedimen. Jadi kalau kita singkat ini aliran kita ada pekat dan banyak sedikit. Pekat ini gravitasional. Kalau encer, dia akan terbagi menjadi turbin dan traksi. Bedanya apa? Kalau turbin, sedimen itu jalan dulu, kemudian di belakangnya ada aliran dorong. Jadi misalnya ini ada kekoleran di bawah laut, kemudian ini ada onggokan sedimen. Karena gempa atau apa, dia turun, sedimennya jalan duluan, jatuhnya secara gravitasi. Kemudian ini jalan dulu, di belakangnya kan ada arus yang ikuti. Itu turbin. Kalau traksi di sungai, ini ada sedimen, ini permukaan airnya ini ada sedimen, alirannya itu jalan, dia tarik, terbawa karena alirannya, traksi. Ini. Terus yang traksi ada apa? Di sini ada laminar dan turbulen. Bedanya apa? Kalau laminar itu sejajar, turbulen ngopong. Tidak sejajar.
ingat dalam ketiga sekarang. Ya. Sedimen itu cuma ini kok. Ini nanti yang turbulen menghasilkan struktur apa? Semaksium. Yang kan? Laminasi. Paralel. Cuma di antara ini biasanya akan ada kombinasinya ini. Sedikit laminer atau sedikit turbulen ya kadang-kadang agak kecil tapi tidak terlalu sehingga menghasilkan struktur wavy. Gitu. Oke, jadi kalau dari sini kita lihat ini buruk itu berarti alirannya ya? Turbulen. Aliran pekan. Ini aliran pekan jadi jatuh aja secara gravitasi. Jadi fungsi air itu hanya mengurangi viskositas sehingga dia lebih mudah bergerak. Terus kalau ada ini mulai ada struktur ini. Berarti sudah mulai ada airnya semakin banyak. Jadi dia tidak hanya mengurangi viskositas tapi sudah mulai membentuk aliran. Tapi ini mesti alirannya aliran turbulent. Oke. Itu jadi berkonsentrat ini gravitasi atau aliran pekan atau kadang yang aliran encer itu kita kadang menyebutnya straight flow. Ini tadi seperti di contohnya. Sebenarnya terhenti. Dia sedimennya kan dihamburkan di depan. Ini model fasies skema salusial. Kita punya semacam ini crossing outward mengkasar ke atas. Masih ingat ya crossing outward dengan gradasi terbalik? Tidak ada? Apa bedanya? Gradasi itu dalam satu lapisan. Kalau crossing outward di situ kadang-kadang ada selang-selang, tapi semakin ke atas semakin mengkasar cenderung. Kalau kita punya crossing outward, apa yang terjadi? Itu jelasnya. Suhu sedimennya meningkat atau turun? Meningkat. Jadi ini akan ada suhu sedimen yang meningkat sehingga yang kasar itu menjadi lebih ke arah lebih jauh dari sini. Kalau yang fine outward Suhu sedimen kebalikannya, jadi suhu sedimennya semakin menurun. Atau kalau dilihat dari sisi dinamika cekungan atau dinamika tektonik, crossing outward itu pengangkatan atau penurunan? pengangkatan. Penurunan muka laut. Pengangkatan atau penurunan? Penurunan muka laut. Crossing outward? Penurunan muka laut. Muka laut. Crossingnya maksudnya pengangkatan. Jadi jadi lebih tinggi lagi. Sehingga erosinya akan jadi lebih intensif. Kalau finding outward penurunan dia semakin jauh dari sumbernya. Kalau crossing semakin dekat dengan sumbernya. Betul? Ini makanya kita bisa lihat carbon formnya itu mundur. Kalau mengalami finding outward tebingnya itu mundur. Artinya di tempat itu akan semakin jauh dari sumbernya. Kita anggap sebagai sumbernya itu ada di tebing, sumber erosinya. Kalau tebingnya mundur, berarti tempat itu akan semakin jauh. Dia mengalami penghalusan ke atas. Ukuran butir yang sampai ke tempat itu semakin kecil, semakin halus. Makanya tadi bisa dia
karena penurunan. Atau memang erosinya lebih intensif sehingga mundur sekali. Ini penurunan tadi ya di daerah sumber. Oke, bisa dipahami? Jadi kita melihat rekaman sedimen itu sudah bisa cerita banyak. Masih di segmen yang relatif sama pasir umum pasir umum ini, tapi yang melihat proses kabut atau kain kabut kita sudah mempunyai cerita yang macam-macam. Ini direksi aliran berkris. Ini bahannya dari prosedur ya, jadi kebanyakan foto-fotonya koleksi beliau. Ini juga karena prosedur itu dokternya ada di Malaysia, jadi dia banyak ngambil foto-foto dari situ. Ini yang syarafan di Jakarta Bono tadi, ya di Bono juga kita menjumpai endapan pekatnya. Ini gravitasi ketika kita menjumpai sedimen dengan sortasi buruk, sortasinya bahkan sangat buruk, jadi nggak ada sortasi sama sekali. Itu artinya dapatannya dapat pekat gravitasional. Jadi air tidak terlalu berperan di situ. Ini biasanya ada di daerah-daerah dekat tebing. Nanti akan semakin lama, semakin jauh, dia akan semakin tersortasi, baterainya akan semakin baik dan semakin halus. Ini masih berkonsentrat karena sortasinya jelek. Tapi ini sudah mulai ada serangan. Kadang-kadang sudah ada sosialnya, sudah ada yang berlapis. Ini aliran sudah traksi. Tapi di antaranya ini meskipun sortasinya jelek, tapi ini sudah traksi. Lihat, ini ada sortasi yang bawah lebih kasar, ke atas semakin halus. Itu artinya ada sortasi. Ada sortasi itu ada peminahan, artinya sedimen atau alirannya itu tidak terlalu pekat sehingga yang berat itu bisa turun. Jadi kita bisa menjumpai yang bawah itu semakin kasar. Oke, itu di kipas sosial. Sekarang kita ke sungai. Sungai itu boleh dikaos dibedakan menjadi tiga, ini berdasarkan tingkat beloknya. Kemudian ada tingkat kehadiran bahannya dan juga pasokan. Ini ada yang sungai lurus, sungai berkelok, sungai teranyam, dan sungai Anastasia atau Anastasia. Apa bedanya ini sini? Antara Dreaded Stream dengan Anastasia. Bedanya apa? Lokasinya sama ya? Antara Sungai Teranyam dengan Sungai Anastasia. Ya, ini kalau dari sisi bentuk sungainya, yang Sungai Teranyam itu sungai tunggal, sehingga aliran teranyamnya dibentuk oleh bar, oleh gosong. Ada gosong-gosong di tengah itu, atau kadang di tepi, itu membuat sungai di dalam satu channel itu menjadi seperti teranyam. Biasanya terbentuk di mana? Sungai Teranyam di hulu atau di hilir? Di hilir. Ini Hilir. Di hilir. Sungai Teranyam banyak di mana? Di hilir. Hilir atau di hilir? Hilir. Lebih ke hulu, terutama di perkotaan, sehingga kan banyak bar atau gosong-gosong tengah. Kalau kalian lihat di
sungai Kerasak bagian atas itu sungai kan sungai terangnya. Contohnya kalau saja tapi di dalamnya ada gosong-gosong tanah, sehingga sungai alirannya menjadi sungai terangnya. Sementara kalau atas itu ada di hilir. Di hilir itu kalau kan pernah ke daerah-daerah Kalimantan Utara gitu, kalau dia besok yang mau kakak yang ditarakan itu bisa lihat kalau mau turun ke Tarakan itu banyak sungai teranyam di situ. Sungai teranyamnya kayak ini ya, bukan sungai teranyam yang berdistrik tapi yang anastoros. Jadi sungai-sungai itu tubuh sungainya yang teranyam, bukan dibentuk oleh kosong. Itu biasanya di daerah ini itu, di dekat pantai. Terutama daerah yang dataran luas gitu, sungainya menjadi sungai teranyam gitu. Sungai anastoros bukan sungai teranyam, kebaikan. Di sungainya anastoros. Itu evolusi fluvialnya ini kita bisa lihat dari kipas alfian. Jadi di sini masih ada braided string. Ya, braidednya ada di atas kan? Ini braided string, kemudian berkelok, bermeander, akhirnya di paling bawah itu menjadi anastoros. Jadi yang menganyam itu memang tubuh sungainya, bukan hanya karena endapan kosong atau apa-apa. Oke, di sungai yang berkelok, sebenarnya kalau kita sebut meandering itu belokannya sudah harus ada perbandingan, saya tidak lupa. Tapi perbandingannya antara panjang kelokan ini dengan panjang tubuh sungainya dengan ketemunya itu ada perbandingan. Ya, kira-kira 3:1 kalau nggak salah. Nanti saya cek nanti. Itu baru disebut meandering. Kalau masih gini, itu baru disebut berkelok. Jadi dari lurus kemudian bisa menjadi berkelok. Kenapa? Awalnya masih sungai itu relatif lurus, tapi kemudian dia bisa berkelok kan? Sungai lurus itu erosi vertikalnya lebih dominan dibanding erosi horizontal, sehingga daerah itu daerah-daerah erosi. Tapi kalau mulai topografinya melandai, maka mulai ada pengendapan. Terus mulai berkelok. Masih ingat ada yang namanya cut off slope, ada yang slip off slope? Iya? Lupa. Kalau kita punya sungai, alirannya kan ke sana kan? Aliran ini bisa langsung belok ini. Dia masih di sini kan mendekat ke sana ya. Sehingga ini daerah-daerah erosi atau daerah sedimentasi? Erosi. Jadi daerah erosi juga dia akan semakin mengerosi ke sana. Sementara yang di sebaliknya alirannya kencang ya. Tidak karena kencangnya di sana maka di sini akan menjadi lebih kecil alirannya, jadinya daerah sedimentasi. Kalau ini tergerus ke sana, ini didalkan ke sini. Terus ini semakin ke sana, maka aliran itu akan semakin berkelok, semakin membelok. Ini yang kita sebut sebagai ini sehingga di tentang fluvial kadang-kadang ini lewat, jadi ada limpasan banjir.
Ada yang disebut tanggul alam. Apa itu? Tertutup kenapa? Natural bridge. Apa natural bridge? Naturalis. Natural bridge itu di kas. Gimana mekanismenya natural? Sedimentasi. Yang ini air naik itu terjadi apa? Banjir. Jadi masih ingat di aliran sungai itu kita mengenal namanya stream kompetensi dan stream capacity. Pernah dengar istilah itu? Apa itu stream capacity? Apa bedanya stream kompetensi dan stream capacity? Kompetensi. Kalau stream kompetensi pengendapannya terbentuk karena gravitasi. Jadi alirannya tidak cukup lagi untuk membawa, sehingga dia diendapkan. Akibatnya apa? Terjadi saturasi yang berat itu akan diendapkan di hulu, semakin ke kiri semakin halus. Itu masih di dalam channel. Kalau stream capacity, kapasitasnya, volumenya yang tidak cukup, channelnya segini, airnya yang lewati melebihi ini, sehingga dia dibuang ke kiri kanan. Kalau dibuang ke kiri kanan, akibatnya apa? Ada pengendapan di kiri kanannya, itu yang membentuk natural wave. Karena dataran banjir ini. Jadi kalau ini sungai, harusnya kan air hanya segini. Kapasitas dari sungai ini kalau kita tanamannya ya hanya segini kolamnya. Tapi kalau banjir, airnya bisa sampai ke sini. Air ke sini, aliran terbesar gimana? Ya tetap di sini. Karena ini lebih cekung, saluran utamanya ini, maka aliran terbesar ada di tengah. Di kiri kanannya kecil. Kalau ini kecil, maka di kiri kanan itu akan menjadi tempat mengendapkan. Ini yang disebut sebagai saja akan menghasilkan dataran banjir, natural wave, atau tanggul alam. Tanggul alam, gitu ya. Jadi tanggul alam itu bisa ada di kiri kanan, di luar channel alamnya, karena dia terjadi pada saat banjir, dibuang ke kiri kanan. Terbentuk karena melebihi stream capacity jadi sungai. Oke, di meandering kadang-kadang bisa putus sehingga menghasilkan oxbolik. Contoh apapun. Jadi ketika dia bermeander, ini tadi gini kan, ingat kalau ada aliran gini berarti di sini itu cut off slope, ini strip off slope. Kemudian alirannya ke sana, cut off slope-nya di sini. Karena ini semakin tererosi ke sana, ini juga semakin tererosi ke sini, lama-lama putus. Kalau ini sudah putus, aliran nggak mau lagi ke sana, mending ke sini. Kenapa? Lebih cepat. Kalau kita lihat ini, beda tinggi antara ini misalnya 1 meter. Di sini dengan di sini dasar lembah sungainya misalnya 1 meter. Kalau dia menempuh jarak ini, maka panjangnya sekian. Jadi gradien aliran itu akan seperti. Tapi kalau kemudian dia putus seret ini, lari ke sini, apa yang terjadi? Yang tadinya jarak tempuhnya sekian, dia jadi segini. Ini jadinya gradien alirannya ini. Kalau
berdasarkan skill kapasitas kompetensi tadi. Ketika mengalir dari sini ke sini, yang diindahkan di sini kurang lebih berapa? Halus, karena dia kecil bagiannya. Kalau kemudian dia putus, terus ini gradiennya jadi besar. Yang tadinya di sini itu pengalaman, tiba-tiba dia bisa menjadi erosi. Yang ini tadi harusnya diindahkan itu dia bisa menjadi tidak erosi atau tempat erosi diindahkan di bawah. Jadi kadang-kadang kita menjumpai jadi seri-seri kadang-kadang langsung melompat jadi kasar. Karena ini tadi harusnya kalau normal segini, tiba-tiba dia putus. Kemudian yang ketiga apa jadinya? Ini nggak ada aliran lagi loh. Kalau nggak ada aliran, maka padahal itu masih cairan cekungan dan terjadi di situ. Jadi rawa. Kalau rawa, segini. Ini sangat bagus karena nggak ada aliran sama sekali. Sedimen relasi dan juga kadang rawa tumbuhan jadi bahan-bahan organiknya tinggi. Jika kita menjumpai ada fit dan fit ini di sekitar muara. Kalau ini tadi kadang-kadang dari harusnya lempung dia menjadi besar menjadi pasir, sehingga ada lonjakan. Ini membrane. Kalau banyak jadinya anastotis. Ini harus boleh ditinjau. Jadi ini dulu mungkin ke sana. Awalnya ini ke sini, tapi kemudian putus jadinya langsung di bypass ke sana. Kemudian jadi fasiesnya atau urutan sedimentasinya karena ini di aliran kita akan masih menjumpai silansium. Ini ada pakarnya tinggi, jadi kalau ditinggal. Jadi breeder sekarang breeder itu ada di lebih dulu ya, biasanya di daerah kepoleran. Jadi dia dibentuk oleh penghalangnya poin-poin. Sehingga di breeder kita banyak menjumpai sen. Jadi dia sennya itu kadang amat itu, karena poin-poinnya itu kadang bergeser-geser ya. Jadi itu tidak ada di situ, kadang dia nanti geser kiri kanan. Jadi kita menjumpai banyak sen di amal khawatir. Tahu ya amal khawatir? Sebenarnya dua atau lebih tubuh sen yang kemudian bergabung jadi satu. Namanya makan sen. Berikutnya biasanya masih di daerah atas. Di atas mesin jadi ya, kalau di atas mesin karena dia lebih ke hilir mendekati di muara, maka dominannya lumpur, lebih dominan lempung, lumpur. Sementara yang pas di channelnya baru kita dapatkan sen. Jadi kalau dibandingkan dengan periode tadi, channel sen itu relatif lebih isolated.
Jadi kebanyakan nanas atau river itu sudah dekat-dekat dengan di muara. Dan ini butuh wilayah data luas gitu, sehingga sungainya jadi nyari jalan sendiri. Tapi masih membuat channel. Ini hasil di masing-masing. Dominannya lebih dominan diesel, lebih dominan lempung. Ini ada selnya, kalau jadi channel berarti selnya strukturnya sinusoid ya. Kira-kira sedimen terserah yang lain adalah di danau. Danau itu seperti yang kecil itu, di situ ada proses fisika, kimia, biologi, ada input sungai, kadang-kadang juga tidak ada outputnya, tapi ada juga yang punya output sungainya. Kimianya karena alirannya kecil, maka di tubuh airnya danau itu lebih berkembang anaerob, reduksi. Kalau di sungai tadi, karena alirannya kencang gitu, maka proses anaerob itu tidak terlalu banyak, yang banyak oksidasi, sehingga jawaban-jawabannya itu agak lebih terang. Sementara kalau di danau, karena airnya tenang, nggak ada aliran, yang terjadi adalah reduksi, maka dapannya banyak yang berwarna gelap. Ini terbentuknya bisa subsidence di kerak atau kondensat besi, atau formalin atau backup besi. Jadi seperti ada tarikan ke bawah. Ini besi menipis sih karena di kompres tapi mengalami penipisan di daerah format atau backup. Ini contohnya danau. Kalau kalian lihat data-data di tenaga begitu itu sudah dilakukan di sini. Mereka waktu dapat data-data jalan. Ya, tenang saja. Daerah apa apa milik itu? Ada interest nggak? Banyak kan asosiasinya kampungnya kan di daerah-daerah Laut Jakarta. Oke, ini danau terbuka. Danau jadi terbuka dan tertutup. Terbuka itu kalau dari ada input ada output, sebenarnya gitu. Jadi yang terbuka itu ada air keluarnya. Sementara yang tertutup itu nggak ada air keluar. Misalnya kalau mati itu sebenarnya danau loh. Kalau dia salinitas ya laut. Tapi kalau matinya ya di darat dan nggak ada air keluar ya. Jadi seperti di danau. Itu berapa? Terus salinitasnya jadi 120 plus 2. ini yang terjadi kadang kita menjumpai ini kan dekat dengan sudut ya, jadi kawaran atau pasir. Semakin ke tengah dia akan semakin kecil. Kadang ada karbonat tapi karbonat yang agak berbau darah, jadi lebih ke biofilm, onkoid. Jadi banyak.
sungai masuk ke sana. Jadi kalau semakin banyak sungai yang masuk ke danau itu nanti akan semakin banyak sisi kasihnya dan semakin kasar atau pasir namanya. Tapi kalau sungainya sedikit, kadang-kadang ya banyak datang dengan chipnya. Nyari lagi. Untuk di danau tertutup itu batas tadi karena tidak ada air yang keluar, tidak ada sungai yang membuang itu. Dapatnya umumnya lumpur karbonat, lanau, pasir. Kadang ada favoritnya, ada stromatolith dan travertin. Travertin tahu? Apa itu travertin? Evaluasi dari dalam karbon. Jadi kalau ada di atas sumbernya itu ada karbonatnya, dia karbonat bisa larut di air. Sementara bawah ada ketika di daerah-daerah evaporasi, misalnya di daerah tersunan air, dia akan menghasilkan dalam travertin. Baru masukkan dapat travertin. Enggak. Dapat ya. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati itu dianggap seperti gampang alga. Jadi itu sebenarnya dapat sekarang travertin itu biasanya. Karena tadi source-nya ada karbonatnya, di atas biasanya ada gunung bukit karbonat itu, terus terbawa air di bawah itu ada, terutama di aliran sungai ini. Itu ada travertin. Penampakannya seperti sangat porus ini, bolong-bolong. Bolong-bolongnya karena tadi bentuknya karena dia berlapis-lapis karena evaporasi. Oke, model proses makroskopnya bisa prosedur. Sejumlah lembaga tersedia berbeda. Ini atau ada proses karbonat litoral. Ini kalau di dekat-dekat pantai ya. Sistem danau tertutup sedimennya rendah dan variasi sedimen pada dasar danau berbentuk sedimen dalam segi. Jadi karena danau tadi biasanya reduksi yang berkembang, maka sedimennya biasanya sedimen yang tadi, tapi kemudian warnanya menjadi gelap. Karena kita lebih baik lapisan ini atau lapisan bentuk badan yang sekarang. Oke, saya mau tanya. Cukup jelas. Saya tinggal bahasa.